قولي ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح جميع أهل القبور أهل لا إله إلا الله من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة ونخصوصا إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المقروءة في هذا المسجد ونخصوصا إلى أرواح مؤلفي هذا الكتاب أعني الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami Baitur Rahim. Kita lanjutkan bacaan kita, itu kitab yang disusun oleh Imam Al-Ghazali. Kita baca kitab Minhajul Abidin. Sesudah pada pertemuan berikutnya dikatakan, artinya Islam mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia, tujuan Allah mentakdirkan kita terlahir ke dunia adalah buat apa Pak? Buat ibadah. Dan itu sudah dijelaskan masalah ibadah secara panjang lebar ada pertemuan berikutnya, pada pertemuan sebelumnya. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Kecuali agar mereka menghambakan diri kepadaku, menjalankan perintahku, mengindahkan laranganku, dan mengabdi kepada Allah. Itu intinya hidup itu sebenarnya. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala thumma inna nazarna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha fa idza hiya tariqun wa'run wa sabilun sa'bun kathiratul aqabat syadidatul masyaqqat ba'idatul masafat azimatul afat kathiratul awaiqi wal mawani hafifatul mahaliki wal maqati ghaziratul a'da'i wal qutta azizatul asya'i wal atba' wa hakadha yajibu an takuna. Suma kemudian kata Imam Ghazali, inna nazarna fiha, sesungguhnya kami mengamati fiha dalam masalah ibadah. Jadi emang kitab ini Pak tujuannya mengajarkan kita bagaimana beribadah kepada Allah yang sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya gitu. Suma kemudian inna sesungguhnya kami, kata Imam Ghazali, nazarna, kami mengamati, kami menganalisa fiha dalam masalah ibadah. Wa ta'ammalna, dan kami renungi tariqaha, jalan ibadah. Min mabadiha, dari awal perjalanan ibadah, ila maqasidiha, sampai maksud akhir tujuan dari sebuah ibadah. Allati, yang dia tujuan akhir sebuah ibadah, amani malikiha, amani salikiha, adalah cita-cita umniyah salikiha, orang yang menjalani ibadah, orang-orang yang menjalani jalan ibadah.
Artinya Imam Ghazali di sini beliau mengatakan, kemudian kami mengamati masalah ibadah, kami merenungi masalah ibadah yang merupakan tujuan hidup kita itu Pak ya. Dari awal sampai akhir Imam Ghazali mengamati, katakanlah kalau pakai bahasa Ujung Kulon, dari start awal sampai the finally, sampai akhirnya, akhir tujuan ibadah. Apa kira-kira Pak tujuan hari ibadah? Tidak lain dan tidak bukan kecuali bagaimana seseorang benar-benar dekat kepada Allah. Jadi tujuan ibadah itu agar orang itu dekat kepada Allah, itu intinya. Nah, sesudah Imam Ghazali mengamati, menganalisa masalah ibadah tadi, faida maka tiba-tiba ternyata gitu ya, dia ibadah tuh tariqun wa'run, adalah jalan yang wa'run, jalan yang sangat sulit. Ibadah adalah satu jalan yang sangat sulit. Wasabilun sa'bun, sama, dan jalan yang sulit. Katsiratul aqobat, banyak tanjakan-tanjakannya. Ini Pak, aqobat itu artinya tanjakan. Kita bayangkan ini ada sebuah tanjakan, terjal, tanjakan ke atas. Nah, yang namanya ibadah itu jalan ibadah sangat sulit, bukan bikin putus asa Pak, gitu ya. Ini Imam Ghazali ingin memaparkan bahwa memang jalan ibadah sesungguhnya sulit. Ya bukan ibadah asal ibadah. Kalau asal ibadah ya gampang. Kita sholat ya udah asal ibadah kan itu Pak. Bahkan bisa jadi dalam sholat kita banyak riaknya, pengen dilihat, pengen dipuji orang. Nah itunya tuh yang pengen dibahas gitu. Ya kalau asal ibadah ya gampang gitu ya. Katsiratul aqabat, ibadah tadi banyak tanjakan-tanjakannya. Artinya banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Ibarat sebuah tanjakan, di mana tanjakan tadi kita harus mendaki, harus menaiki, harus berjuang gitu. Syadidatul masyaqqat, ibadah juga tuh sangat dahsyat, al-masyaqqat, kesulitan-kesulitannya. Dan itu kan nyata kayak jangan jauh-jauh dah, sholat tahajud aja. Susah apa gampang? Susah minta ampun dia. Susah Pak. Ya. Baca Al-Quran aja, katakanlah setiap hari 1 juz. Hari ini 1 juz, besok 1 juz. Gampang apa susah Pak? Susah gitu. Kecuali juz-juz yang lain kali gampang dah, tinggal mesen, tinggal beli online. Juz alpukat, juz mangga, juz jeruk, datang ngejus ya. Itu maju IC. Ini maksud kita juz'un itu teh, juz. Apalagi ba'idatul masafat, ibadah itu ba'idah, jauh, al masafat jaraknya. Jadi jaraknya enggak pendek, perjalanannya jauh gitu. Apalagi ibadah itu sifatnya azimatul afat, sangat besar bahayanya, banyak bahayanya. Katsiratul awaiki wal mawani, banyak halangan-halangannya. Di sini ada awaik dan mawani, sama artinya ya. Awaik jama dari aiqah, sesuatu yang menghalangi. Mawani jama dari mani'ah, sesuatu yang mencegah, sama. Kalau kita belajar bahasa Arab itu namanya atop tafsir namanya. Artinya kata mawani ini menjelaskan kata awaik namanya. Jadi atop tafsir artinya sama. Apa tujuannya? Tujuannya menjelaskan dan juga memperkuat. Ya, kasih. Katsiratul awaiki wal mawani, banyak rintangan-rintangannya. Jelas itu Pak ya. Orang udah punya uang, udah wajib haji. Biasanya berat tuh Pak. Biasanya untuk bisa menyetorkan haji tadi, berangkat haji tadi, itu rintangannya banyak. Belum lagi bisikan-bisikan setan. Udah itu jangan pergi haji dulu. Itu duit ente dagangin aja dulu, buka usaha. Betul Pak. Akhirnya begitu buka usaha, bangkrut. Tahun depan bengong aja tuh. Banyak yang kayak gitu. Ada lagi yang lebih parah lagi ada.
Begitu dia mau daftar haji, mau berangkat haji, uang udah punya, disikatan apa? Ini mumpung ente punya uang nih, ente kan udah lama pengen buka pos yang kedua, pengen punya bini lagi dalam rangka bersyukur kepada Allah. Mendingan ente kawin dulu gitu, kawin lagi maksudnya. Akhirnya dia nikah lagi tahun depan bengong gitu. Pokoknya rintangan banyak Pak. Jadi saya bilang sekali lagi, ini yang dimaksud Imam Ghazali adalah bukan hanya ibadah yang sederhana yang biasa kita lihat, bukan gitu. Apalagi itu sifat ibadah hafifatul mahalik wal maqati, hafifah, dikelilingi. Jadi dikelilingi itu Pak. Ibarat sebuah lingkaran, ibadah itu dikelilingi oleh apa? Al mahalik wal maqati. Al mahalik, tempat-tempat yang membinasakan, wal maqati, dan tempat-tempat yang mematahkan dan memutuskan seseorang dari tujuan gitu. Apalagi ibadah itu ghaziratul a'da wal qutta, sangat deras. Ghazir itu asal artinya deras ya. Kalau kita belajar bahasa Arab kan sudah tuh. Nazalal mataru ghaziran, hujan itu turun dengan lebat. Ghaziratul a'da wal qutta, ibadah itu sangat lebat, sangat banyak. Al-a'da, musuh-musuhnya, wal qutta, dan para pembegalnya. Banyak Pak. Terutama setan sama nafsu, itu intinya dia. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, salah satu jurus setan dan bisikan setan, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Setan itu selalu berusaha menghalangi hal yang kamu daripada berzikir kepada Allah dan sholat gitu. Nah ini kita alhamdulillah Pak bisa sholat itu maghrib, isya, subuh, apalagi jamaah, karena Allah memberikan maunah dan taufik gitu. Kalau nggak ada maunah dan taufik, kira-kira kita kalah nggak Pak membisikan setan? Kalah. Contoh gampang dah, subuh. Seringan menang apa seringan kalah membisikan setan dan nafsu? Seringan kalah gitu. Jadi emang nggak main-main ibadah itu Pak. Makanya benarlah Imam Ghazali ketika beliau bilang dan ketika beliau memaparkan ibadah itu ya seperti ini gitu. Ghaziratul a'da wal qutta, banyak sekali, deras sekali musuh-musuhnya, wal qutta, dan para pembegal. Apalagi itu Pak ibadah. Azizatul asya'i wal atsba. Azizah itu artinya banyak Pak. Ada aziz artinya mulia. Innallaha azizun hakim. Allah maha mulia, Allah maha bijaksana. Aziz bisa juga diartikan perkasa. Tadi bisa artinya perkasa tuh Pak. Innallaha azizun hakim. Allah maha perkasa. Tetapi di sisi lain Allah maha bijaksana. Aziz. Aziz bisa juga artinya jarang. Total Pak, jarang sekali. Nah, aziz di sini diartikan jarang. Azizatul asya wal atsba. Ibadah itu jarang sekali para pengikutnya. Jarang orang yang mau benar-benar konsentrasi ibadah. Ya kita juga terus terang Pak. Kita juga termasuk bisa jadi orang yang kurang serius dalam ibadah. Kita asal ibadah saja, kan gitu Pak ya. Kita lanjutin. Wa hakadha yajibu an takuna. Dan seperti inilah yang dijelasin tadi itu, ibadah adalah jalan yang sangat sulit, jalan yang terjal, banyak tanjakan-tanjakan dan hal-hal yang mendaki yang harus kita taiki dan seterusnya gitu. Yajibu antakuna, yajibu wajib antakuna, bahwa ada apa ibadah. Artinya emang seperti itulah ibadah sifat-sifatnya. Tapi kita bukan berarti putus asa Pak. Aduh susah amat ibadah. Enggak Pak. Justru nanti kan ada jalannya gitu. Ini jalannya ini. Sehingga nanti menjadi indah. Oleh Imam Ghazali nanti ditunjukin. Ini rintangannya ini. Kemudian jalan keluarnya melawannya dengan ini. Ini rintangannya ini. Jalan keluar dan cara menghadapi rintangan tadi ini gitu. Jadi emang benar-benar perjuangan gitu. Kenapa ibadah seperti itu?
Kata Imam Ghazali, li'annaha karena sang ibadah thariqul jannah, jalan menuju ke surga. Jalan menuju surga itu memang itu terjal, sulit gitu. Ya walaupun kan ada nyanyian Oma Irama ya. Kalau dalam nyanyian Oma Irama mana gampangan tuh Pak? Masuk ke dalam surga apa neraka? Surga katanya ya, jalan ke surga gampang adanya. Ya tinggal sholat, tinggal beriman. Betul, ini secara sederhana gitu. Tetapi kalau benar-benar dicermati, jalan menuju ke surga itu memang benar-benar terjal. Apalagi zaman sekarang Pak. Allahu Akbar ya. Zaman dimana umat Rasulullah manusia nyaris hampir semuanya orientasinya dunia. Yang dicari dunia, yang dikejar dunia, yang dikejar bukan akhirat. Itu sulit sekali jemaah. Fayasiru hadza tasdiqan lima qala sallallahu alaihi wasallam. Fayasiru maka menjadilah ini apa? Situasi dan keadaan ibadah yang tadi saya jelaskan. Tasdiqan itu adalah membenarkan lima qala sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya benar adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menggambarkan tentang ibadah yang penuh tantangan tadi. Apa kata Nabi? Ala ketahuilah. Wa innal jannata huffat bil makarih. Sesungguhnya surga huffat dikelilingi bil makarih dengan hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Yang kita hadapi cuma dua Pak dalam hal ini. Ada hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Nafsu seneng Pak ngerjain enak, nikmat. Pokoknya nafsu puas, bahagia, senang banget. Yang kedua hal-hal yang tidak disenangi oleh hawa nafsu, yang dibenci oleh hawa nafsu. Mana contohnya yang dibenci hawa nafsu? Ya tadi, sholat 5 waktu, itu nafsu benci itu. Harus wudu, kemudian sholat, apalagi sholat isya, sholat subuh, yang termasuk sholat yang sangat berat bagi orang munafik, gitu. Itu berat sama nafsu tuh Pak. Puasa Ramadan berat sama nafsu. Makanya banyak umat Islam sekarang banyak yang nggak puasa. Kenapa? Ya karena dia tidak mampu melawan hawa nafsunya. Karena apa? Karena ibadah puasa menahan diri dari makan, dari minum, apalagi menjaga panca indera dari maksiat. Kira-kira berat apa enteng Pak? Berat. Gitu. Lah, jujur Pak. Sampai sekarang kira-kira kita sudah mampu belum memuasakan panca indera kita, menjaga mata kita dari maksiat? Kan belum Pak. Kira-kira sampai sekarang kita udah mampu belum menjaga telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang haram, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang sifatnya dosa? Kan belum juga Pak. Tuh, artinya benar sabda Rasulullah SAW ketika beliau bilang wa innal jannata huffat bil makarih, dan sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Makanya sulit Pak, karena nafsu itu membenci hal-hal tadi gitu. Apalagi kalau misalnya perang Pak, perang di jalan Allah. Kalau ada genderang perang nih, perang fisabilillah, kira-kira nafsu mau nggak perang? Nggak mau, takut mati gitu. Lagi enak-enak hidup di dunia, senang dan seterusnya. Apalagi yang belum menikah, ada bisikan, ente perang mati ente belum menikah, ente belum merasakan surga dunia. Astagfirullahaladzim. Pokoknya jelas Pak itu. Jadi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci sama nafsu, oleh hal-hal yang berat sama nafsu. Ya contoh banyak itu, sholat tahajud. Sholat tahajud berat apa ringan sama hawa nafsu? Berat Pak. Nafsu lebih memilih tidur, ngorok, mengukir apa? Lukisan di atas bantal alias ngojai, ngacai dan seterusnya, ngacai. Nafsu lebih enak itu tuh, tidur, melampiaskan keinginannya daripada sholat tahajud gitu. Lanjut. Wa innal jannata huffat bisyahawat. Sebaliknya sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Jadi jalan ke surga adalah
melakukan hal-hal yang gak disenangi sama nafsu, yang dibenci sama nafsu. Sholat itu nafsu gak mau, Pak. Alhamdulillah. Kenapa kita sholat? Salah satunya adalah karena kita sudah biasa sholat. Apalagi kalau yang dari kecil diajarin sholat sama orang tuanya, praktek sholat dari kecil, ya sudah dia biasa sholat, gampang gitu. Coba yang gak biasa sholat, disuruh sholat, Allahu Akbar, berat banget. Pasti nafsunya nolak gitu. Nah, jalan menuju ke neraka gampang, tinggal melakukan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Sholat nggak usah, kan gitu Pak ya. Puasa nggak usah. Silakan berjudi. Judi kan disenangi sama nafsu. Berzina. Terus terang Pak. Ayo jujur. Sampai saat detik ini kira-kira masih ada nggak pikiran atau bisikan ingin melakukan hubungan badan dengan selain istri? Ayo jujur, pasti ada itu ya. Astagfirullahaladzim. Begitu dapat kenyataannya ya. Jadi alhamdulillah nggak berani. Ya alhamdulillah nggak berani. Kalau berani kacau ya. Jadi kata Rasulullah begitu Pak. Wa innal jannah hufat bil makari. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Sebaliknya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ketahuilah. Kalau kita belajar al-tufa, ala disebut ada tustiftahin. Kata yang tujuannya membuka ucapan agar menarik perhatian orang lain gitu, biar diperhatikan. Ala ketahuilah, wa innal jannata haznun bi rabwatin, ala wa innan nara sahlun bi sahwatin. Kita lihat artinya. Ala ketahuilah, wa innal jannata, dan sesungguhnya surga. Lagi bicara surga nih Pak. Artinya amalan-amalan yang mengantarkan ke dalam surga. Apa itu? Haznun, sangat sulit sama hawa nafsu, dibenci sama hawa nafsu. Birobwatin, dia diibaratkan seperti sesuatu yang ada pada robwa, tempat yang sangat tinggi, karena saking sulitnya gitu. Ala ketahuilah wa innal jannata, sesungguhnya surga, haznun, dia benar-benar sangat sulit. Birobwatin, dia berada pada tempat yang sangat tinggi. Artinya seseorang kalau ingin mencapai surga tadi diibaratkan seperti tempat yang sangat tinggi, sehingga dia benar-benar harus berjuang gitu. Nggak gampang gitu. Ala ketahuilah, wa innan nara, dan sesungguhnya neraka, sahlun, mudah. Bisahwatin, dia berada pada tanah yang sangat rendah. Sebaliknya neraka mudah, tinggal ikutin aja hawa nafsu. Gak usah beriman, gak usah beramal soleh, kerjakan kekafiran, kerjakan maksiat. Apa nih? Kalau perlu untuk mengumpulkan harta berdasarkan hawa nafsu, gak usah pakai jalan biasa, pakai jalan dengan ngepet, muja, katakanlah dewa kera, dewa ular, apaan? Jadi babi ngepet dan seterusnya. Itu kan nafsu Pak, gitu. Jadi istilahnya Rasulullah bilang kayak gitu. Neraka gampang. Kenapa gampang di sini? Karena dia sesuai dengan hawa nafsu. Yang namanya melaksanakan hal-hal yang sesuai sama nafsu, ya enak. Nafsu tuh seneng banget gitu. Sehingga mudah jadinya gitu. Itulah gambaran tentang ibadah. Kenapa ibadah kok sulit kayak gitu? Ya karena ujung-ujungnya bandingannya dengan surga dan neraka. Intinya itu. Lanjut. Tsumma ma'adzalika kullihi fainal abda dhaifun. Nah ini lagi Pak. Tsumma kemudian ma'adzalika kullihi, beserta itu semua. Artinya ibadah satu hal yang sangat sulit yang digambarkan tadi. Di sisi lain fainal abda dhaif, hamba itu lemah. Kita lemah gitu. Ibadah sulit. Tadi digambarkan, dikit ya. Ibadah sangat sulit karena dia menuju jalan ke surga. Sehingga
Untuk mencapai surga sangat sulit. Kenapa? Karena karena surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Sementara jalan ke neraka gampang. Karena dia dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Kerjain aja apa yang disenangi hawa nafsu. Udah jalannya ke neraka. Di sisi lain, fa innal abda dhaif, sesungguhnya kita sebagai manusia lemah. Akan jadi problem, Pak. Kalau zaman sekarang kan ada bahasa gitu ya. Emang masalah buat lo. Iya, masalah gitu teh. Kadang-kadang anak kecil suka ngomong kayak gitu. Masalah buat lo. Saya suka senyum, suka tawa. Aduh, ini bocah kayak paham aja apa yang diomongin itu ya. Fainal abda dhaif, karena sesungguhnya hamba itu lemah. Wa zamanu sa'bun, dan zaman waktu sa'bun, sulit Pak, apalagi zaman sekarang tuh. Masya Allah, tantangannya banyak banget. Tantangan buat ibadah. Dulu, dikit Pak ya, ketika belum ada televisi, ya televisi aja belum ada, apalagi yang lain, telepon, HP, gadget, segala macam lah. Itu kita ibadah enak, tidak terlalu banyak gangguan, gitu. Nah begitu masuk televisi, bukan nggak ada manfaatnya, ada manfaatnya gitu. Nah kan kita lagi bicara sisi negatifnya Pak. TV juga ada nilai plus minusnya, ada sisi negatif, ada sisi positif. Kita lagi bicara sisi negatifnya gitu. Ya sudah, gara-gara TV bisa jadi kita malas sholat kan gitu. Apalagi gara-gara TV biasanya kita baca Al-Quran jam 9 malam. Apa yang terjadi sekarang? Boro-boro baca Al-Quran, yang terjadi adalah kita mantengin kian santang gitu ya. Jam 9 udah siap-siap itu, berantem mulu dan seterusnya. Lanjut. Wa amruddini mutarajiun, sementara urusan agama mutaraji. Mutaraji artinya dia kembali kepada posisi lemah. Ayo jujur, kira-kira agama sekarang lemah apa kuat? Lemah Pak. Kalau bahasa orang jamaah tabligh itu begini. Di akhir zaman, agama seperti anak yatim yang memang harus diurusin tuh anak, dibiayai dan seterusnya. Nah, posisi anak yatim ini ditolak oleh semuanya. Ketika tuh anak yatim, nih gambaran apa ya? Dikasih sama orang yang sibuk bisnis. Apa dia bilang? Nggak mau. Ngapain urusin yatim? Anak sibuk bisnis nih. Ngapain ngurusin agama? Ngapain ibadah? Ngapain sholat? Sorry, saya sibuk gitu. Dikasih sama pejabat, ente amalin itu agama. Aduh, saya sibuk mengurusi jabatan saya, pekerjaan saya banyak banget dan seterusnya. Onuan dikit agama, kan gitu Pak. Dikasih kepada para pedagang. Zaman sekarang kata pedagang, ntar dulu, nggak mau, Anda sibuk dagang, Anda lagi konsentrasi dagang. Buat apa sholat? Sholat cuman ganggu aja. Dikit-dikit sholat. Kapan saya mau konsentrasi dagang? Betul? Umumnya gambarannya sekarang seperti itu. Dikasih sama orang miskin tolak juga tuh agama. Orang miskin tolak juga tuh anak yatim. Kata orang miskin, boro-boro Anda mau melihara tuh anak yatim, Anda sendiri melarat, boro-boro Anda mikirin agama. Anda lagi mikirin nih, gimana Anda bisa keluar dari kemiskinan dan seterusnya. Paham? Makanya banyak juga di antara kita yang bicara begitu Pak. Saya mah nanti rajin sholat kalau udah kaya. Saya nanti mau mengamalkan agama kalau ekonomi saya sudah stabil. Saya nanti mau jadi orang benar kalau saya udah banyak harta. Banyak nggak Pak yang ngomong kayak gitu? Banyak gitu. Nggak taunya nggak kaya-kaya. Itu nggak banyak-banyak, jadi susah jadinya tuh. Ya halas. Wal faragu qalilun, sementara farag kesempatan artinya kekosongan waktu qalilun sedikit. Apalagi zaman sekarang, Masya Allah, rata-rata orang disibuk ngapain aja dah. Kalau zaman dulu sebelum corona bisa jadi orang sibuk kerja total dia. Sesudah corona datang juga orang tetap sibuk, ngapain aja. Ada yang sibuk dagang, ada yang sibuk mikirin nasibnya gitu. Ada yang sibuk HP, macam-macam dah. Wasyughlu katsirun, dan kesibukan banyak. Ternyata banyak kesibukan. Wal umru qasirun, sementara umur pendek.
Apalagi zaman sekarang Pak, dikit-dikit kita dengar orang meninggal dunia, astagfirullahaladzim, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur pendek, paling umur kita berapa? Apalagi kalau mengacu kepada hadis Rasulullah. Rasul bersabda, umur ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Rata-rata gitu ya. Wa fil amali taksirun. Sementara dalam beramal, taksirun lalai. Kita lalai dalam beramal. Wan naqidu basirun. Sementara Allah yang selalu mengawasi, Allah An-Naqid basirun, Allah maha melihat. Allah melihat seluruh tingkah laku kita dan seterusnya. Wal ajalu qaribun, ajal dekat. Ajal dekat banget. Dekat Pak. Itu ajal kematian dekat. Kenapa dekat? Ya karena kan kita berjalan menuju kematian. Makanya dibilang, seperti kita sering bilang dulu tuh, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu dekat apa jauh? Dekat. Dan kita akan menuju ke sana. Sehingga kalau pepatah bahasa Arab bilang, kullu atin qaribun, setiap zaman yang akan datang, ya besok, lusa, minggu depan, itu qarib, dekat Pak. Karena kita akan berjalan ke sana, plus dikit, nyampe dah gitu. Sementara hal-hal yang sudah berlalu, zaman yang sudah kita lalui kemarin dulu, minggu lalu, bulan lalu, itu dekat apa jauh? Jauh. Loh kok jauh? Ya karena kita nggak akan kembali lagi. Kita udah tinggalkan dia gitu. Sehingga ajal itu dekat gitu ya. Orang kita berjalan menuju ke ajal kok ya. Wasafaru ba'idun, perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Ya bayangin Pak. Ini sesudah kita meninggal dunia, kita akan masuk alam barzah, alam kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kemudian terjadi hari kiamat. Nanti di hari kiamat ada alam mahsyar dan seterusnya. Itu perjalanan yang kita akan jalani jauh. Gitu. Wa ta'atu hiyazadu, fala budda minha. Sementara ketaatan adalah perbekalan dalam perjalanan tadi, fala budda minha. Maka tidak boleh tidak minha dari ibadah. Ketika kita mengadakan perjalanan katakanlah ke Lombok, itu kita perlu bekal. Ya bekal kita ya macam-macam, duit, pakaian, kendaraan, segala macam. Sehingga kalau kita punya bekal, maka kita akan sampai ke Lombok, gitu. Tetapi kalau kita mengadakan perjalanan ke Lombok, kita nggak pakai bekal, macet nggak Pak? Macet. Sampai nggak Lombok? Nggak nyampe. Nah begitu juga perjalanan menuju alam kubur, perjalanan menuju hari akhirat, perjalanan menuju hari kiamat, perjalanan nanti yang berujung pada manusia dibagi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, satu kelompok menuju surga, satu kelompok menuju neraka, itu perlu perbekalan. Ya kalau nggak ada bekal nanti apaan? Apa kira-kira bekal kita untuk menghadapi alam kubur dan hari kiamat? Tidak lain dan tidak bukan iman dan amal soleh atau ibadah taat kepada Allah. Itu bekal itu. Nah kalau kita ke sana nggak bawa bekal, iman kita bukan termasuk, astagfirullah. Ketika seseorang dia nggak bawa bekal, dia nggak punya iman, dia nggak punya amal soleh, ya sudah, dia bengong di sana, bisa sengsara dia dalam perjalanan tadi. Di alam kubur sengsara, di hari kiamat juga sengsara. Kenapa? Karena dia nggak punya bekal. Apa bekalnya? Ketaatan kepada Allah, iman dan amal soleh. Ya kayak tadi Pak, kita mengadakan perjalanan ke Lombok, kita nggak bawa bekal, duit nggak punya, baju cuma satu-satunya di badan, pokoknya kita nggak bawa bekal, kita akan sengsara dalam perjalanan tadi. Nyampe belum tentu, sengsara satu kepastian. Wahia fa'itatun fala maraddalaha, fala maraddalaha. Wahia sementara dia ibadah, fa'itatun sudah luput. Artinya ketika ibadah itu sudah lalu, ibadah kemarin dulu, ibadah minggu yang lalu, ibadah tahun yang lalu udah luput. Fala maraddalaha, maka tidak ada tempat kembali laha bagi ibadah tadi. Udah nggak bisa disusul lagi. Nggak bisa udah.
Karenanya waktu sudah berlalu. Jadi melalui kitab Minhajul Abidin ini Imam Ghazali menjelaskan kepada kita betapa mulianya ibadah dan betapa ibadah itu benar-benar satu tantangan buat kita. Sehingga beliau mengatakan, sekali lagi, wa hiya fa'itatun, sementara di ibadah fa'idah, telah luput, telah tertinggal. Artinya ketika ibadah itu telah tertinggal, fala maradalaha, maka tidak ada tempat kembali laha bagi ibadah. Makanya agama mengajarkan qadha. Kalau saya sih lebih cenderung tuh qadha itu pertama sifatnya agar kita menjaga amalan. Jangan sampai kita meremehkan amalan. Sholat subuh bangun jam 7 pagi belum sholat subuh. Ya, wajib diqadha itu sholat subuh untuk menjaga amalan tadi. Dan juga kedua, kasarnya kita dalam rangka ngebaik-baikin Allah, kita tobat kepada Allah dan kita mengakui kesalahan kita. Faman zafira biha, siapa yang meraih ibadah, artinya hidupnya dia hiasi dengan ibadah, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, wa sa'ida, dan dia bahagia, abadal abidin, selama-lamanya, wa dahrad dahirin, sama selama-lamanya. Wa man fatahu zalika, dan siapa yang luput darinya, zalika itu ibadah, artinya siapa yang dia ketinggalan ibadah, dia tidak isi hidupnya di dunia dengan iman dan amal soleh, khasira ma'al khasirin, dia merugi bersama orang-orang yang rugi, wa halaka ma'al halikin, dan dia binasa bersama orang-orang yang binasa. Alhamdulillah, dari pemaparan ini jelas sekali bagaimana kedudukan ibadah. Dan kita bisa jadi sadar bahwa hidup kita di dunia itu ada tujuannya. Beneran Pak, karena banyak orang nggak tahu tujuannya. Ada juga dia nggak mikirin tujuan. Ada juga yang salah tujuan. Itu intinya kayak gitu. Fasara hadzal khatbu idzan wallahi mu'dhala. Ini yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maunah dan taufik bil khusus kepada kita sebagai manusia yang lemah sekali, yang banyak kekurangan dan seterusnya. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.